Pulau Jawa bagian barat memiliki sejumlah kerajaan besar di masanya. Tercatat selain kerajaan Sunda, sesungguhnya tentu kerajaan Tarumanegara yang menjadi cikal bakal dari kerajaan Sunda. Sampai saat ini banyak pemburu sejarah terus melacak untuk menemukan bukti baik reruntuhan candi-candi peninggalan kerajaan-kerajaan di Jawa Barat. Karena dikisahkan dalam sejarah zaman dahulu, kerajaan di Tatar Sunda sudah menganut agama Hindu-Buddha dan juga sistem kepercayaan tersendiri dalam masyarakatnya. Seiring waktu, kemudian banyak yang mempertanyakan kenapa di Jawa Barat tidak ditemukan candi yang megah. Pertanyaan itu tidak sepenuhnya benar, sebab di Jawa Barat juga ditemukan sisa-sisa bangunan candi yang bercorak Hindu dan Buddha. Namun, memang sejumlah candi yang ditemukan di Jawa Barat tidak seperti di Jawa Tengah, di daerah istimewa Yogyakarta, dan di Jawa Timur. Candi-candi yang ditemukan di Jawa Barat sebagian besar tidak utuh lagi, layaknya tempat pemujaan, bahkan umumnya sudah hancur. Kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa candi yang ditemukan di Jawa Barat tidak terurus, terbengkalai, bahkan hancur? Tidak seperti di Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, dan juga Jawa Timur yang masih utuh sampai saat ini. Padahal dalam sejarahnya di Tatar Pasundan pernah berdiri sebuah kerajaan besar yang bercorak Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Galuh, Pakuan Pajajaran, yang berjaya sekitar abad ke-8 hingga abad ke-16 Masehi. Candi Cakuang di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut merupakan candi hasil rekonstruksi para ahli arkeologi saat ditemukan pada tahun 1966. Kondisi Candi Cakuang yang sudah hancur dan yang ditemukan saat itu hanya patung Siwa. Sedangkan Candi Ronggeng di Ciamis hanya temuan berupa lempengan batu. Sampai sekarang, kedua candi itu masih dalam proses rekonstruksi yang dikerjakan para ahli arkeologi. Begitu juga Candi Bojong Menji di Kecamatan Rancaengke, Kabupaten Bandung, hanya berupa lempengan batu-batuan. Menurut para arkeolog, batu-batu itu bagian dari bekas bangunan candi yang pernah berdiri di sana. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut penyebab di tanah Sunda tidak terdapat bangunan candi Hindu dan Buddha. Sistem kepercayaan sendiri. Terdapat dua alasan logis mengapa masyarakat Sunda kuno tidak mengenal bangunan candi sebagai tempat pemujaan. Walaupun masyarakat Sunda zaman dulu selama berabad-abad berada dalam kekuasaan kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Yang pertama, faktor sosial dan ekonomi. Masyarakat Sunda kala itu sebagai peladang dan huma. Karakteristik masyarakat peladang yang sering berpindah-pindah tempat menjadikan masyarakat Sunda kala itu tidak sempat untuk membangun, memelihara, dan melakukan kegiatan ritual di candi. Kalaupun mereka sempat membuat candi sebagai tempat untuk pemujaan, tentu akan terlantar dan tidak terawat lalu hancur dengan sendirinya. Sebab masyarakat Sunda kala itu suka berpindah-pindah demi membuka hunian dan ladang yang baru. Yang kedua, faktor yang menyebabkan masyarakat Sunda kuno tidak memiliki candi sebagai tempat pemujaan, yaitu karena keagamaan atau sistem kepercayaan masyarakat Sunda kuno tidak mengenal agama Hindu dan Buddha secara utuh dan menyeluruh. Mereka hanya mengenal hakikat atau konsep tertinggi keagamaan berupa satu zat yang tak terindra. Masyarakat Sunda menyebutnya sebagai Sang Hyang Jati Niskawa atau Jati Raga atau Jati Nistemenen. Artinya Sang Hyang
jadi tunggal atau Tuhan Yang Maha Esa. Adapun dewa-dewa dalam kepercayaan Hindu dan Buddha hanya dianggap sebagai yang kedudukannya berada di bawah zat tertinggi dan tidak terindra tersebut. Sistem kepercayaan ini disebut Sunda Wiwitan. Bahkan Sunda Wiwitan masih dipeluk dan ritualnya dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Sunda sampai saat ini. Yang paling dikenal adalah pengamal Sunda Wiwitan di Cigugur, Kabupaten Kuningan. Fondasi kepercayaan Sunda Wiwitan adalah keyakinan terhadap Sang Hyang, Jati Tunggal atau Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan ada tetapi tidak terindra. Karena itu, masyarakat Sunda penganut kepercayaan Sunda Wiwitan tidak mengenal bangunan-bangunan pemujaan simbolik seperti candi, patung, dan lain-lain. Trias Politika Sunda versi lain menjelaskan mengapa di Jawa Barat tidak banyak ditemukan candi adalah karena kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Pasundan tidak terpusat dalam satu kekuasaan dinasti, seperti halnya kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kerajaan di tanah Sunda terpusat pada perkampungan adat dalam masyarakat Sunda kuno. Dikenal kesatuan dari 3 kampung, yaitu Kampung Buhun atau adat, kemudian Kampung Nagara atau kerajaan, dan Kampung Luar atau masyarakat umum. Kampung adat adalah pemukiman tertua yang dihuni oleh orang-orang pertama kali membuat dan membuka perkampungan. Setelah penduduk kampung adat banyak, maka dibuka lagi Kampung Nagara sebagai penghubung antara masyarakat dengan tokoh kampung adat yang disegani dan dihormati. Setelahnya dibuat kembali kampung ketiga, yaitu Kampung Terluar, sebagai penjaga keamanan untuk 2 kampung terdahulu. Keberadaan 3 kampung tersebut dalam paham masyarakat Sunda kuno merupakan paham kekuasaan Trias Pitaloka Sunda. Kekuasaan terbagi menjadi 3, yaitu pemilik, pelaksana, dan penjaga. Pemilik kekuasaan adalah tokoh-tokoh kampung adat. Pelaksana kekuasaan adalah pemimpin di Kampung Nagara, sedangkan penjaga kekuasaan adalah pemimpin di Kampung Luar. Pada masa kerajaan Sunda, pemilik kekuasaan adalah Raja Sunda, sedangkan pelaksana kekuasaan adalah putra-putra atau keluarga raja yang memerintah wilayah-wilayah kekuasaannya. Sementara kekuasaan untuk memelihara kekuasaan raja ada di tangan masyarakat penjaga wilayah. Kerajaan biasanya wilayah penjaga kekuasaan adalah pesisir dan perbukitan. Namun yang menarik, sebelum ditatar Pasundan, terdapat kerajaan bercorak Hindu-Buddha seperti Kerajaan Galuh, Pakun, dan Pajajaran. Orang Sunda sudah memiliki kampung suci tersendiri yang disebut Kabuyutan. Kabuyutan adalah satu tempat khusus yang tidak dikunjungi oleh sembarang orang, sebab Kabuyutan dianggap keramat dan terisolasi dari hunian manusia. Dalam masa sekarang, Kabuyutan itu sebagai tempat peziarahan yang di dalamnya terdapat juru kunci atau kuncen sebagai pemegang kekuasaan wilayah tersebut. Dalam Kabuyutan itu terdapat makam pendiri kampung atau panda. Sedangkan saat Islam masuk ke tanah Sunda, di dalam Kabuyutan terdapat makam tokoh agama penyebar Islam di kala itu. Sekian dari saya, terima kasih.